Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 P3K dari kelas PC 213 dengan program studi PGSD Bilingual Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video kali ini merupakan tugas kelompok mata kuliah PKPD 2 yang beranggotakan 7 orang dengan materi P3K. Nah, untuk pembahasan materi, kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian P3K, kedua, tujuan P3K, ketiga, sejarah P3K, keempat, pemeriksaan fisik, kelima, prinsip dasar, keenam, peralatan P3K, dan yang ketujuh, tindakan P3K. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan materi, kita akan memperkenalkan diri dan materi yang akan dibawakan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herelia Mutia dari kelas PC 213 dengan NIM 21040751243. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian P3K. Pengertian P3K adalah pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Setiap orang yang memberikan penanganan dasar pada saat terjadi sebuah kecelakaan dapat disebut sebagai petugas P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muknina Jamaluddin dengan NIM 21040755034. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan P3K. Tujuan P3K yang pertama, tujuan paling utamanya yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk atau parah. Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan kepada dokter atau paramedik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nasira dengan NIM 21040712044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah P3K. Jadi, sejarah dari P3K adalah sebelum adanya perlengkapan atau kotak dari P3K, pertolongan pertama yang dilakukan ketika ada kecelakaan adalah menjemput dokter. Tetapi pada tahun 1800-an terjadi pembangunan rel kereta api yang dimana saat pembangunan rel kereta api itu ada 12.000 pekerja rel kereta yang meninggal dunia. Berawal dari peristiwa itu, maka di setiap pembangunan rel kereta api memiliki ahli bedah untuk mengobati cedera yang dialami oleh pekerja. Suatu hari, ada orang yang bernama Robert Ward Johnson, sang pemilik usaha kesehatan Johnson, yang sedang berada di kereta menuju ke Colorado. Ia berbincang-bincang dengan seorang penumpang yang dimana penumpang tersebut adalah kepala ahli bedah dari sebuah proyek pembangunan rel kereta Keats. Ahli bedah pun menceritakan keadaan para pekerja yang sering mengalami cedera dan terkadang jauhnya lokasi untuk melakukan pertolongan itu dari pertolongan kesehatan. Awal dari hal itu, Robert pun mulai berpikir untuk membuat sesuatu. Akhirnya Robert pun mulai mengemasi alat-alat produk bedah Johnson ke dalam sebuah kotak. Disitulah awal mulanya terbentuk kotak P3K. Tetapi sebelum itu, kotak P3K pertama kali dikemas dalam bentuk kayu, di mana di dalamnya itu terdapat sebuah alat pembedahan seperti plester, kain kasa, pembalut luka, dan jahitan. Dan pada akhir abad ke-19, kotak P3K Johnson menjadi standar dalam membuat perlengkapan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Zahra akan menjelaskan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 metode pemeriksaan fisik. Yang pertama, penglihatan atau inspection. Yang kedua, perabaan atau palpation.
Dan yang terakhir, pendengaran atau auscultation. Dengarkan penderita dengan pendengarkan dapat menunjukkan kepedulian dan kemungkinan mendapat informasi. Beberapa hal yang dapat dicari pada saat memeriksa korban. Yang pertama, perubahan bentuk dengan cara membandingkan sisi sakit dengan yang sehat. Luka terbuka biasanya terlihat ada darah. Yang ketiga, nyeri daerah yang cedera lunak bisa ditekan. Yang keempat, bengkak daerah cedera mengalami pembengkakan. Pemeriksaan tanda vital. Yang pertama, frekuensi nadi, termasuk kualitas denyutnya, kuat atau lemah, teratur atau tidak. Yang kedua, frekuensi napas, apakah proses pernapasan terjadi secara mudah atau ada usaha bernapas. Adakah tanda-tanda sesak napas? Tekanan darah tidak dilakukan pemeriksaan oleh KRS dasar. Suhu. Diperiksa suhu relatif pada dahi penderita. Periksa juga kondisi kulit kering, berkeringat, kemerahan, perubahan warna dan lainnya. Denyut nadi normal bayi yaitu 120 sampai 150 per menit. Anak 80 sampai 150 per menit. Dewasa 60 sampai 90 per menit. Frekuensi normal bayi yaitu 25 sampai 50 per menit. Anak 15 sampai 30 per menit. Dewasa 12 sampai 20 per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Jirani Rahman dari kelas BC 213 dengan NIM 2104075120045. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip P3K. Prinsip P3K. Yang pertama, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Yang kedua, jangan melakukan tindakan yang meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, waktu sangatlah penting. Jika semakin cepat pertolongan diberikan, maka semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. Yang keempat, jangan menambah kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 2104075120041. Di sini saya akan menyebutkan apa saja peralatan P3K atau isi kotak P3K. Peralatan P3K atau isi kotak P3K. Yang pertama, plester cepat-cepat, kedua mitella, 3 kapas, yang keempat plester, 5 kasa steril, 6 gunting kecil, 7 pinset, 8 rifanol dan 9 betadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Akira Tulisa dari kelas BC 213. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penanganan kasus P3K untuk kasus cedera pada saat olahraga. Baik, untuk cedera pada saat olahraga, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama yaitu rest atau istirahat. Jadi hal ini dibutuhkan agar kita memfokuskan diri pada bagian yang cedera agar cepat sembuh dan tidak terjadi pembengkakan. Namun banyak orang yang menyepelekan tentang ini karena merasa masih kuat untuk melanjutkan olahraganya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengaplikasian ICE. Jadi ICE ini berfungsi untuk meredakan nyeri dan membersihkan area-area sekitar cedera. Jadi yang ketiga, kita melakukan pengompresan. Jadi pengompresan ini berfungsi untuk meredakan nyeri juga pembengkakan pada bagian cedera. Namun banyak orang malah menggunakan balsem yang bersifat panas yang dapat menyebabkan luka semakin besar. Kemudian yang terakhir, kita melakukan evolution atau pengangkatan. Jadi kita harus mengangkat bagian yang cedera. Misal lutut, kita mengangkat lutut lebih tinggi daripada posisi berbaring kita. Sekian penjelasan dan pembahasan tentang materi P3K dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.